Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala rasulih nabiyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafaqah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah kuliah subuh kita yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Siregar lagi. Alhamdulillah beliau sudah ada tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Pada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya war rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat shaimin shaimat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Furqan, mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Allah mudahkan kita, Allah sehatkan lahir batin kita. Kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang terbaik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, uswah teladan hidup kita, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang istiqomah mengamalkan Islam, sunnah-sunnah beliau dalam hidup ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19. Satu hari lagi 10 kedua. Dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir. 19 hari kita sudah berpuasa. Kalau siamnya, puasanya benar, ta'zilnya benar. Kenapa?
saya katakan takzilnya benar, buka puasanya benar. 19 hari kalau kita ditimbang, ini teman saya ditimbang hari yang ke-14 15 sudah turun 4 kilo. Itu kalau takjilnya benar, buka puasanya benar. Kita kalau ditimbang sekarang turun apa naik, Pak? Ini takjil, buka puasanya benar sesuai sunnah. Kalau benar buka puasanya, takjilnya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu nggak naik, Pak. Memang takjil yang benar itu, buka puasa sesuai sunnah itu seperti apa? Kalau buka puasa itu sunnahnya pakai apa, Pak? Kurma, rutop, nggak ada rutop, kurma basah. Itu berapa biji, Pak? 1. Ganjil ya, Pak ya, sunnahnya. 3, 5, 7. Kalau 9 lapar itu, Pak. Benar puasa dia. Lapar itu. Gak apa-apa ganjil. Harus ganjil memang. Sunnah aja. Luar biasanya Islam itu. Ganjil jadi obat dia. Terus kalau kurma tidak ada di rumah, pakai apa, Pak? Jangan. Kita mau cari sunnah, Pak. Kan kita puasa, takjilnya harus benar, buka puasanya harus benar. Kita pengen sehat. Nah, belum puasanya benar, nanti kita sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah puasa yang benar, yang sempurna seperti apa. Ini takjilnya dulu kita. Ini soalnya subuh nih, Pak. Kalau saya serius ceramahnya, ibu juga mulas. Omongan tidur di belakang. Ini baru mukaddimah, saya belum masuk. Karena tema saya nanti ada temanya yang mau disampaikan. Ibu ini dulu, fokus dulu, perhatikan dulu, bangun dulu. Karena nanti kalau nggak bangun sambil ngantuk-ngantuk, dapat apa ceramah? Tahu itu panjang, udah tahu subuh begini. Subuh ceramahnya panjang-panjang, gimana mau masuk? Nah, jadi kalau tidak ada kurma nih, Pak, tidak ada kurma di rumah, air putih. Kalau bisa air putihnya hangat. Karena ini perut seharian nih dingin. Jadi kalau masuk dingin lagi bisa luka lambungnya. Kalau tidak ada kurma, baru air putih. Baru apa? Baru nomor 2 yang lain terserah, Pak. Cendol, apalah pokoknya, apalah itu, Pak. Yang paling ini, apalagi gorengan bakwan, tahu, itu yang kedua, Pak. Itu yang kedua. Kenapa? Karena puasa itu menahan nafsu. Walaupun kita seharian bekerja, panasnya terik, ini tenggorokan kering, haus, ketika buka tetap sesuai sunnah. Itu takjil yang benar. Tahan nafsu, kontrol nafsu. Karena kita puasa asyam, al-imsak, menahan. Tetapi ketika berbuka puasa, bukan kita berbuka dengan sunnah, gagal kita, Pak. Takjilnya naik, asam urat naik. Karena takjilnya tidak benar. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya judulnya 3 tips, 3 cara yang dikumpulkan oleh ulama di dalam kitab Majalis Sahri Ramadan. 3 cara agar semangat kita tetap terjaga, semangat kita tetap terjaga dari awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan, bahkan setelah
pasca Ramadan sampai kita kembali kepada Allah, tetap terjaga semangat kita beribadah kepada Allah. 3. Satu, agar tetap semangat kita terjaga. Kalau bahasa agama, agar tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Bu, ibu di awal Ramadan, pas awal-awal Ramadan kemarin, ibadahnya semangat gak, Bu? Semangat. Kalau bapak awal Ramadan, ibadahnya semangat gak? Semangat. Orang kalau kita mikir Pak ya, kalau bukan karena rahmat pemberian Allah, bangun tidur, habis tidur disuruh bangun, habis itu disuruh sahur makan, kira-kira enak gitu Pak? Tak, kalau awal Ramadan semangat kita membara, semangat kita meroket untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hari ke-19, masih samakah semangat di awal Ramadan dengan hari ke-19? Sama nggak, Bu? Sama. Tapi saya kemarin di sana, kalau awal Ramadan ceramah, taraweh, Masjid Jami' Al-Falah. Ini dari perapatan agak telat. Dari perapatan udah ditutup. Sampai ke sana, ke masjid. Sekarang saya lewat, baru hari ke-10, udah biasa mau azan. Saya tanya, Pak, yang kemarin kemana? Pulang kampung, Pak. Saya tanya di kampung, Pak, sini ada orang dah? Nggak, Pak, di sini juga nggak ada. Terus kemana? Semangat kita beribadah di awal Ramadan itu luar biasa. Bangun juga sahurnya luar biasa. Sekarang agar tetap semangat itu terjaga, 3 kiatnya. Tipnya 3, caranya agar kita semangat beribadah kepada Allah, tetap istiqomah beribadah kepada Allah. 1, saya bertanya kepada bapak-bapak. Bapak nih kemarin di awal Ramadan semangatnya membara nggak, Pak? Semangatnya meningkat nggak, Pak? Meningkat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kita punya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan kekuatan kita, itu bukan kehebatan kita, itu bukan kepintaran kita, itu bukan kesehatan kita, tetapi kita semangat beribadah di awal Ramadan itu adalah murni pemberian Allah kepada kita. Pahami, itu adalah anugerah pemberian Allah murni kepada kita, semangat beribadah di awal Ramadan. Jadi kita semangat beribadah kepada Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyaknya harta kita, tetapi kita semangat beribadah itu adalah murni pemberian Allah kepada kita. Benar nggak, Pak? Kalau kita memahami bahwa kita semangat beribadah adalah pemberian Allah kepada kita, maka ada 3 doanya agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah. 3 doa agar tetap semangat beribadah kepada Allah, agar tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Doa yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'az bin Jabal doa agar tetap semangat dan istiqomah beribadah kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Ya Mu'az, wallahi
inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Qala usika ya Mu'az la tada'anna bi duburi kulli salatin taqul. Wahai Mu'az, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku sangat menyayangimu wahai Mu'az, kata Rasulullah. Wallahi demi Allah, sesungguhnya aku menyayangimu wahai Mu'az. Usika ya Mu'az, oleh karena itu aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal? Tentunya kepada kita semua umat Muhammad. La tada'anna bi duburi kulli salatin taqul. Wahai Mu'az bin Jabal, la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan doa ini di setiap engkau selesai sholat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini wahai Mu'az bin Jabal di setiap engkau selesai sholat, terutama sholat fardu atau sholat-sholat yang lain. 3 doa. Apa doanya? Doanya kita hafal semua. Mudah-mudahan dengan dibacakan hadis ini bisa kita amalkan doa ini di setiap kita selesai sholat, agar semangat kita beribadah tetap terjaga sampai kita innalillah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal nggak Pak? Hafal? Hafal nggak Bu? Hafal. Kalau nggak hafal nanti dihafalin, kan baru sekarang. Tapi kalau bapak-bapak ini hafal, ini hadis, ini wasiat, ini nasihat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, tentu kepada kita semua umatnya. Allahumma a'inni, ini kalau sendiri. Allahumma a'inna kalau banyak. Kalau kita sendiri, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ya Allah bantulah aku agar selalu berzikir, agar selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah agar aku menjadi hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadati, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku agar menjadi hambamu yang selalu banyak beribadah kepadamu dengan baik. Ini doanya. 1. Doa yang kedua, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, doa apa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, doa yang kedua agar tetap semangat beribadah, semangatnya terjaga kapanpun dimanapun sampai kita kembali pada Allah, tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, dan ini doa kita sering baca dan kita hafal. Apa doanya? Allahumma, atau ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma, boleh. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit, tetapkan, istiqomahkan hati ini, ala dinik, di atas agama. Minta istiqomah, semangat, minta semangatnya terus beribadah kepada Allah. Doa yang ketiga Allah ajarkan dalam Al-Quran, surat ketiga ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal, hafal Pak Bapak. Wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami ini kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk ya Allah. Minta lagi agar tetap semangat beribadah, istiqomah. Yang pertama tadi tipsnya,
cara agar tetap semangat beribadah, istiqomah terus beribadah kepada Allah adalah kita memahami bahwa semangat kita beribadah bukan karena kehebatan kita, tetapi semangat itu adalah pemberian Allah kepada kita. Hari ke-19, semangat kita di awal Ramadan membaca Al-Quran the best, luar biasa. Hari ke-19 sudah berapa kali kita khatam? Gak usah dijawab Pak, pagi-pagi gini lupa. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Penting dalam Islam itu ada target beribadah, penting. Tapi target beribadah itu sesuai kemampuan. Targetnya memang 1 bulan Ramadan khatam Al-Quran, bagus, luar biasa, pahalanya besar. Tapi kan nggak semua orang mampu. Target itu kan sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Karena manusia itu kalau diberikan beban dia nggak mau. Manusia itu nggak bisa dikasih beban berat Pak. Apa dia? Puyang pusing dia. Kenapa? Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Karena manusia kalau dibebani bukan karena kesadaran diri sendiri, paling sehari 2 hari semangat dia, 3 hari udah. Tapi kalau dari kesadaran diri sendiri bahwa dia tahu bahwa dia diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah, kesadaran itu muncul dalam hidupnya, insya Allah dia akan bisa beribadah istiqomah kepada Allah. Setengah jam aja Pak ya. Sampai berapa biasa Pak? Setengah jam kan? Ini baru 1, 2 lagi. Bisa 6:30. Bapak nanti nggak kerja. Saya juga mau kerja Pak. Saya ngerti ini. Udah terang saya lihat. Biasanya sampai jam berapa Pak Hadi? Setengah 6 benar. 3 menit lagi. Kita pernah mendengar bahkan berita nasional sholat taraweh 23 berapa menit? 7 menit 7 menit 23 Pak. Menurut Imam Syafi'i, tumat ninah dalam sholat itu menjadi rukun. Berarti kalau rukunnya tidak terpenuhi sholatnya, kita tidak menghukumi sholatnya tidak diterima, karena hak mutlak menerima ibadah adalah Allah. Tetapi kalau kita melihat syarat dan rukunnya, apakah sholat ini? Kenapa terjadi kita sholat itu buru-buru dalam menghadap Allah, padahal Allahu Rabbul Alamin? Inilah pentingnya tips yang kedua yang dikumpulkan oleh ulama dalam majalis Sahri Ramadan. Tips yang kedua. Apa tips yang kedua? Beribadahlah kepada Allah zahiratan wa batinan. Apa yang dimaksud beribadah kepada Allah zahiratan wa batinan? Zahirnya beribadah, batinnya juga diikut sertakan beribadah. Connect kepada Allah. Allahu Akbar. Bukan hanya zahirnya terlihat beribadah begini, tapi batinnya juga ikut beribadah kepada Allah. Kalau seperti ini, insya Allah sholatnya nggak buru-buru Pak. Tapi terkadang kita di sini Allahu Akbar, hati tidak diikut sertakan. Jadi hati ini melanglang buana ke kantor, ke Taman Mini, ke Ancol. Itu zohirnya baca Quran, zohirnya saja. Tilkar rasul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Zohirnya enak terdengar, tapi kalau batinnya tidak diikut sertakan, paling juga nanti sehari 2 hari udah nggak mau semangat lagi ibadahnya.
Tapi kalau beribadah zahiratan wa batinan, ini yang luar biasa. Salatnya jadi khasi'un, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Ini saja yang bisa disampaikan 5:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa yang 3, Pak, mari kita selalu doa. Kita baca doa ini. Jangan beranjak dulu kita dari tempat sholat kita sebelum kita membaca doa 3 ini, agar semangat kita tetap terjaga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar dari Allah, yang salah kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.